Ya, sesuai dengan judul kita, semakin gaduh dan tak berujung. Nah, bagaimana supaya tidak semakin gaduh dan ada ujungnya, Pak Herman? Jadi gini, ini bagaimana mungkin bisa cepat selesai. Kemarin ada berita baru, Bambang Gita Suryadi ngomong di press conference di YouTube segala macam, dia bilang, ini jasa dicetak di Pasar Pramuka katanya. Kan rame lagi nih. Jadi ini nggak pernah selesai-selesainya kalau ada yang menggoreng terus. Jadi menurut saya, ya satu-satunya jalan adalah kalau mau menyelesaikan perkara ini ya temukan aja para pihak secara kekeluargaan. Setidak-tidaknya ada mediator lah yang bisa mengkomunikasikan antara Pak Jokowi dan para pelapor, para pelapor yang di Mabes Polri itu. Silakan, bisa aja. Atau menunggu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu juga penyelesaian. Jelas dan terang kan kalau putusan ingkrah namanya. Ingkrah. Artinya putusan itu telah mempunyai kekuatan tetap. Tapi itu levelnya di Mahkamah Agung gitu loh. Itu. Nah ini kalau menunggu ini ya tak kapan selesainya. Ya, nanti Solo nunggu kasasi lagi. Yang peradilan di Bantul kasasi lagi. Mabes Polri masuk lagi, nanti ada peradilan lagi. Polda Metro jelas naik lagi, pidana sampai kasasi lagi. Nah, itu nggak selesai. Jadi kalau orang tidak berujung gitu loh. Kalau memang kalau proses hukum ini ujungnya ya tunggu inkrah itu. Oke, tunggu inkrah atau ada mediator. Mediator. Oke, itu dari Pak Herman. Ya. Kalau Bang Rifai? Ya, saya sependapat dengan Pak Herman bahwa kami sebagai advokat sih tetap tidak boleh menafikan upaya perdamaian atau mediasi. Karena itu bagian dari kode etik yang kita harus junjung tinggi. Sekalipun di satu sisi kalau mengaca pendapat dari Prof, memang ini pemberitaan spektrumnya sudah sangat luas. Sudah semua masuk dalam kepentingan ini. Bahkan kalau kita lihat di sosial media sudah dibanjiri betul sampai ke dunia internasional. Sehingga memang untuk bisa membuat clear persoalan ini, apakah betul ijazah palsu atau tidak, memang instrumen hukum yang harus menjawab sebenarnya. Karena sekarang oke lah, ada perdamaian, kumpul-kumpul, akhirnya selesai. Tapi kan isu ini tetap tidak terjawab. Dan terus-menerus seolah-olah masih ada kemungkinan jangan-jangan palsu, jangan-jangan atau gimana kan begitu. Sehingga ya terlepas dari, kami tetap harus mendorong perdamaian ya. Memang kalau mengaca dari pendapat Prof, menurut saya ini diselesaikan secara hukum. Dan ya kuncinya menurut kami satu-satunya sarana adalah yang di Polda Metro. Kenapa? Karena kalau yang di Mabes Polri, ya dalam kacamata kami ini sudah selesai penyelidikannya. Apalagi sebenarnya Mbak, ini saya tambahkan sedikit. Kalau dalam perkara umum, sebenarnya tidak perlu dengan lapor. Untuk menguji bahwa sebuah dokumen ini sah atau tidak, cukup ditanyakan kepada penerbit. Apalagi kalau ijazah ya, itu diatur di Permendikbud sudah ada, di sistem Sisdiknas. Di putusan MK juga berulang-ulang menyatakan untuk menguji keaslian, tanyalah instansi penerbit. UGM sudah menjawab, ada bukti surat, saksi, lengkap semua. Seharusnya sudah clear. Tapi kalau ada permintaan dari teman-teman pelapor untuk dilapor, diikuti juga lapor ini gitu. Jadi menurut kami sudah ekstra nih Mabes Polri. Kalau lagi lari ke ada gelar perkara khusus ada juga, kami tetap menghormati Pak itu. Tapi kembali lagi, ini membuat jadi berlarut. Nah kalau kami melihat terus yang perdata tadi disampaikan oleh Bang Herman, rujukannya adalah Permen 1 tahun 56. Sebenarnya perkara perdata dan pidana ini tidak berkaitan. Yang dimaksud Permen 1 56 itu adalah misalnya dalam tindak pidana penyerobotan lahan. Ya, dalam hal misalnya ada sengketa keperdataan siapa pemilik tanah yang sebenarnya, maka tuduhan penyerobotan lahan ini dihentikan dulu. Ya, unhugging lebih kurang. Menunggu dulu karena ada sengketa perdata. Sementara kalau gugatan perdata di Solo dan Sleman ini berdiri sendiri nggak ada kaitannya gitu. Jadi menurut kami juga perkara perdata ini tidak bisa menghambat proses yang berjalan di Polda Metro. Sehingga menurut kami jalan satu-satunya perkara Polda Metro berjalan. Kalaupun misalnya juga ada mediasi, kan ada juga restoratif justice, ada proses RJ ya, di mana nanti akan mempengaruhi putusan hakim. Tapi paling tidak, apakah benar ijazah ini palsu atau tidak, biar diuji secara transparan. Kalau misalnya teman-teman juga masih meragukan teman-teman Polri, toh nanti kan dilanjutkan oleh kejaksaan dan hakim. Ini dua institusi yang berbeda dari Polri. Biarlah mereka yang menengahi, apakah ini palsu atau tidak diuji. Kedua, apakah benar Pak Jokowi ini menjadi korban tidak dalam fitnah selama ini, itu juga biar terjawab. Lebih kurang itu, Mbak. Jadi biar ada kepastian, ya, isu yang sudah kemana-mana ini juga bisa selesai, ya. Di satu sisi untuk sebenarnya meminimais persoalan. Dibanding semua terus dibuka tidak ada kejelasan,
menurut saya malah semakin tidak jelas. Ya, tapi kan pernyataan soal mengasingkan itu juga bukannya malah bikin makin tidak berujung gitu. Makin rame. Sebenarnya kalau itu pesan kami adalah satu, bahwa selama ini kegiatan-kegiatan akademis ya, kegiatan-kegiatan seolah-olah menjadi peneliti, ini buat kami itu sudah menjadi tidak bernilai karena statement itu. Dan kami harapkan ini dipertimbangkan oleh Polda, tidak lain untuk apa? Untuk cepat mengambil sikap dalam penyelidikan. Mbak, penyelidikan ini sudah berjalan sudah 2 bulan lebih. Ya, sementara naik ke penyidikan pun juga mungkin masih butuh waktu 5 sampai 7 bulan gitu. Jadi kapan sidangnya gitu loh. Kalau ini semua dibiarkan membias, semakin tidak jelas, masyarakat juga semakin dibingungkan gitu ya. Jadi menurut kami, kalau kami tetap dalam posisi mendukung lanjutnya perkara di Polda Metro dengan tetap juga menghargai manakala para pihak ingin melakukan mediasi. Oke, masih terbuka lah dengan peluang ataupun keinginan potensi untuk mediasi. Kami sebagai advokat harus tetap membuka itu, sekalipun nanti jawaban akhirnya ada di Pak Jokowi. Baik, Prof. Gun-Gun, ini kan selain hukum yang juga kental ini soal komunikasi politik, apa yang harus dilakukan soal itu? Ya, dari sisi komunikasi politik, kalau para pihak sekarang tadi ya, Bang Herman maupun Bang Rifai bicara soal mungkin aja bertemu begitu ya dalam satu komunikasi para pihak, tapi jangan sampai kemudian memunculkan satu bias yang tinggi begitu ya, dan hanya sekedar menjadi permainan elit semata tanpa punya rembesan pada kepastian di masyarakat gitu maksud saya. Ini kan bagian dari political literacy mainstreaming nih, bahwa ada satu isu yang lagi rame, kemudian masyarakat kan juga perlu diedukasi, ya kan? Jangan hanya semata-mata pertemuan itu elitis, selesai di tingkat elit, tapi di masyarakat bawah kemudian masih bertanya-tanya, ya kan? Ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal ini kan juga bagaimana institusi-institusi hukum itu juga kembali dipercayai kan? Kalau kemudian satu persoalan hukum tidak selesai dan digantung hanya kemudian diselesaikan dengan cara-cara non hukum, itu bukankah kemudian nanti itu kan political game aja, sehingga kemudian dari sisi hukum ya memang hukum tidak bisa menyelesaikannya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya gini, kita perlu kemudian melangkah pada isu-isu fundamental lain ya, yang kemudian penting juga diketahui oleh publik. Sekarang ini banyak isu menjadi laten, tidak aktual akibat tertutupnya opini publik oleh kasus ini. Yeah. Sehingga kita berharap tentu ya ada satu proses yang kemudian lebih cepat, memverifikasi lebih cepat, kemudian juga kita bisa beralih ya pada isu-isu kenegaraan lain, isu-isu kebangsaan lain yang itu mungkin jauh lebih membawa bangsa ini maju. Tidak Mobius strip, tidak ada di pita Mobius, jalan di situ, kemudian kembali ke persoalan yang sama dan tidak kemudian menambah bobot kualitas bangsa ini gitu. Oke, kita ingin tidak semakin gaduh dan tentunya kita ingin ada ujungnya. Terima kasih Prof. Gun-Gun, terima kasih Pak Herman, terima kasih Bang Rifai atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga setelah ini tidak ada lagi ya pembahasan-pembahasan yang tidak selesai ini. Terima kasih. Sama-sama. Ya,